Dengan kekuatan saat ini, mampukah Timnas Indonesia mengulang kejayaan 43 tahun yang lalu saat mengalahkan Jepang dengan skor 2-0 pada tahun 1981? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansah dan nanti juga akan bergabung bersama kami Mas Bambang Nurdiansah, mantan pemain Timnas sekaligus salah satu mencetak gol ke gawang Jepang tahun 1981. Saya langsung sapa terlebih dahulu. Mas Erwin, selamat malam. Halo, maaf, dari studio nggak kedengaran ke tempat saya. Oke. Kayaknya. Baik, sambil kami perbaiki audionya, teman-teman, boleh tolong diperbaiki audionya. Bung Erwin, bagaimana? Sudah terdengar? Tanya. Sudah mendengar suara saya, Bung Erwin? Sudah aman. Oke. Sudah aman. Bung Erwin, saya pertama ingin mengetahui perspektif Anda ketika menghadapi Jepang nanti, bagaimana peluang yang dimiliki oleh Indonesia? Oke, yang pertama Indonesia itu tetap harus semangat, tetap harus memelihara motivasi karena meskipun berada di posisi kelima grup C sementara ya, tapi selisih poinnya itu sangat ketat dengan peringkat 2, 3, 4. Sementara Jepang ada di peringkat 1. Itu yang pertama, bahwa tetap harus semangat, tetap harus yakin bahwa kita bisa bersaing gitu. Tapi tetap juga harus realistis. Lawan yang datang Jepang, meskipun Indonesia bermain di GBK, didukung oleh supporter, didukung oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia, tapi kita tetap harus realistis. Indonesia tetap harus realistis bahwa yang datang itu adalah Jepang. Jepang adalah pemimpin grup klasemen sementara grup C. Mereka nggak pernah kalah. Mereka hanya pernah sekali seri lawan Australia 1-1. Selainnya itu mereka menang. Ya, menangnya dengan skor yang meyakinkan ya. Lawan Cina bisa menang 7-0, lawan Arab juga menang, lawan Bahrain, main di Bahrain mereka menang 5-0. Artinya realistis tetap harus ya. Tetap harus realistis, main sesuai dengan game plan. Itu yang harus diingat ya. Menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kurang konsentrasi, lengah, atau seperti yang ditunjukkan ketika menghadapi lawan Cina. Karena lawan Jepang ini nggak bisa lengah sedikit pun gitu dari menit awal sampai peluit akhir. Oke, kalau kita membaca kekuatan yang dimiliki oleh Timnas, di lini mana yang bisa menjadi setidaknya faktor pendobrak ketika di menit-menit awal menghadapi Jepang? Indonesia pernah menghadapi Jepang di awal tahun di Piala Asia. Waktu itu skornya 3-1 menang Jepang. Ya. Tapi kondisinya sekarang sudah berbeda karena ada sejumlah pemain diaspora, pemain yang baru naturalisasi dan sekarang bisa main. Di antaranya Kevin Diggs. Ya. Nah, Calvin Verdong di awal tahun waktu lawan Jepang kalah belum main, Tom Haye belum main. Jadi ada beberapa pemain yang sekarang menjadi pemain kunci yang bisa mungkin membawa perubahan. Kita berharapnya membawa perubahan karena pemain baru harusnya bisa membawa perubahan ketika menghadapi Jepang yang notabene di atas kertas, di atas lapangan mereka adalah tim yang paling kuat di grup ini. Mungkin yang paling diharapkan adalah bagaimana lini pertahanan, termasuk kiper Martin Paes kan belum ada di awal tahun. Mungkin di sektor pertahanan, kiper dan lini pertahanan itu yang menjadi paling tidak menjadi tulang punggung untuk menghadapi Jepang. Nggak kebobolan dengan cepat, nggak kebobolan dengan gampang gitu ya. Bisa menahan serangan atau dominasi dari Jepang. Mungkin dari situ dulu sih awalnya. Bagaimana memperkuat pertahanan supaya nggak kebobolan dengan cepat ataupun karena kesalahan lini belakang sendiri. Oke, nah kemudian yang paling menarik juga apa yang harus diwaspadai dari Timnas Jepang nanti dilanjutkan lagi. Bung Erwin, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita bersama masih dengan Bung Erwin Fitriansah dan sudah bergabung juga bersama kami Coach Banur. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Bung. Oke, Coach Banur, suara saya sudah terdengar ya? Sudah, jelas. Oke, Coach, Anda menjadi salah satu pemain Timnas yang berhasil menjebol gawang Jepang ketika itu. Ingatkan saya kalau tidak salah 1981. Bagaimana, apa cerita yang bisa Anda bagi, kemudian bagaimana situasinya saat itu, Coach? Tentunya saya mau sampaikan berbeda, Mas. Jepang yang dulu dengan Jepang yang sekarang jauh berbeda. Kemajuan Jepang luar biasa. Jadi kalau saya cerita, saya bicara, itu betul-betul nggak fair menurut saya karena
situasinya berbeda. Jepang sekarang adalah Raja Asia. Jepang berkali-kali masuk Piala Dunia. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan euforianya tidak seperti sekarang juga. Ini Piala Dunia. Jadi sangat berbeda, Mas. Begitu kira-kira yang mau saya sampaikan. Oke, kalau dari karakteristik permainan timnas Jepang ketika Anda berhadapan secara langsung saat itu dan yang Anda lihat saat ini, yang paling signifikan apa, Coach? Ya, secara taktikal mereka luar biasa, teknikal individunya juga luar biasa. Jepang ini terkenal bermain seperti, kalau saya bilang ya sekarang ini tim Jepang atau 5 tahun belakangan, 7 tahun belakangan ini main bola ini seperti mesin, Mas. Artinya semua mereka berrotasi, semua mereka berkolaborasi antara posisi ke posisi. Nah, itu yang paling sulit memang untuk diantisipasi, ditambah mereka punya skill yang bagus dan kecepatan yang bagus. Oke. Main di rotasi bisa seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bung Erwin. Bung Erwin, tadi saya hutang pertanyaan dengan Anda, apa yang harus diwaspadai dari timnas Jepang, seperti karakteristik yang tadi dikatakan Coach Banur. Mereka berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, bergerak begitu seperti mesin. Ya, saya nonton waktu Jepang menang 5-0 lawan Bahrain. Mereka mainnya itu benar-benar stick pada game plan mereka ya. Mereka benar-benar gak terpengaruh dengan faktor siapa lawannya, main di mana. Mereka kena teror laser, disorot laser juga gak pengaruh gitu. Jadi Jepang itu bermain dengan ya sudah mereka bertahan dengan apa yang mereka yakini dengan cara main seperti itu. Dan sangat presisi ya, 5 gol yang tercipta di gawang Bahrain, 1 penalti, itu ada beberapa yang di dalam kotak penalti prosesnya. Ketika para pemain Bahrain juga sebetulnya banyak yang ada di dalam kotak penalti, tapi para pemain Jepang itu bisa bermain dengan presisi di tengah pressing pemain lawan, dan mereka mencetak gol dari dalam kotak penalti. Jadi seperti itulah kualitas dari Jepang sekarang ini ya, yang menurut saya ini tim terkuat di grup C yang diundi oleh Indonesia. Oke, saya kembali ke Coach Banur. Coach Banur, tapi kalau kita lihat skuad Indonesia saat ini banyak diisi oleh pemain-pemain diaspora. Apakah ini juga menjadi salah satu paling tidak variabel yang bisa membuat timnas Indonesia memiliki daya gedor atau paling tidak menghasilkan hasil pertandingan yang lebih baik ketika melawan Jepang? Coach, menurut Anda? Ya, materi pemain yang sekarang saya pikir cukup bagus. Mereka rata-rata kan bermain di Eropa sana. Tetapi ada yang paling penting adalah bagaimana Sintayong mengatur strategi ketika berhadapan dengan Jepang. Sekali lagi saya ingatkan, Jepang bukan tim sembarangan. Mereka berkali-kali lolos dan bisa dijuluki Raja Asia sekarang. Seperti apa si Erwin bilang tadi, dia di kotak penalti pemain Bahrain banyak, dia bisa bikin gol. Artinya apa? Bahwa skill individu mereka sangat baik. Pengetahuan mereka tentang teknikal atau taktikal dijalankan dengan baik. Ini yang saya perhatikan dari tim Jepang. Dan sekali lagi memang harus kerja keras, walaupun pemain-pemain kita juga kualitas cukup bagus, tapi harus kerja keras. Bukan pekerjaan mudah menghadapi salah satu raksasa Asia menurut saya itu Jepang. Banyak tim-tim Eropa juga ketika berhadapan dengan Jepang juga kesulitan. Jadi itu yang harus diantisipasi, dan sekali lagi ini main di Senayan, momentum untuk bisa meraih poin saya pikir di kandang sendiri. Oke, Bung Erwin, apa strategi realistis yang kemungkinan nanti akan diterapkan oleh Coach STY? Apakah ada pola permainan yang sedikit diubah? Bagaimana prediksi Anda? Oke, kalau dari logika di atas kertas, kalau menghadapi tim seperti Jepang, tampil terbuka, menyerang, itu artinya akan ada bahaya besar, akan ada lubang besar di lini pertahanan. Ya, belum tentu transisi ketika menyerang ke bertahan itu bisa dibangun dengan rapi ketika menghadapi tim yang kelasnya seperti Jepang. Mereka sudah rapi sekali mainnya, bertahan, menyerangnya itu sama baiknya. Jadi yang paling realistis adalah kalau kita melihat pertandingan ketika menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama. Nah, mungkin seperti itu yang paling realistis ya. Mainnya nggak
langsung terbuka, lebih cenderung menunggu serangan dari lawan di daerah sendiri, dan ketika mendapatkan bola itu nggak cepat kehilangan bola kalau bisa menyerang dengan serangan yang mematikan. Karena kalau menghadapi tim seperti Jepang, peluang yang didapat oleh Indonesia itu sangat mungkin tidak akan terlalu banyak. Jadi ketika mendapatkan peluang harus bisa maksimal, efektif, bisa mencetak gol. Jadi seperti gak gampang kehilangan bola, kalau menyerang efektif, dan satu lagi, Indonesia harus belajar banyak ketika menghadapi Cina. Menghadapi Cina, posisinya banyak, ya, menguasai pertandingan, menguasai bola lebih banyak, tapi kebobolan 2, dan salah satu diantaranya adalah karena kesalahan sendiri di lini pertahanan. Ya. Jadi lawan tim seperti Jepang itu nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, terutama di lini pertahanan. Oke, Bung Erwin, kalau dari sisi kehadiran Kevin Dix juga, seperti apa Anda melihatnya faktor yang mempengaruhi pola permainan? Apakah Kevin Dix juga akan mempengaruhi secara signifikan dalam permainan nanti? Ketika Kevin Dix datang, kebetulan tim Indonesia kehilangan Hilgers. Hilgers nggak bisa datang karena cedera. Yeah. Posisi Hilgers sangat mungkin bisa ditempati oleh Kevin Dix di posisi center back, ya. 3 back sejajar di tengah itu di lini belakang, salah satunya mungkin Kevin Dix. Kalau catatan misalnya Kevin Dix ini bisa adaptasi dengan cepat, kondisinya fit, itu mungkin akan bisa bisa menempati posisi yang ditinggalkan oleh Hilgers. Mungkin itu yang akan terlihat bagaimana peran dari Kevin Dix kalau dia bisa bermain dari menit awal, ya. Baik, oke, Coach Banur, sebagai mantan pemain timnas, apa yang bisa dilakukan oleh para pemain yang khususnya di usia-usia sekarang, Coach, untuk meminimalisir kesalahan sendiri terutama ketika menghadapi serangan-serangan dari lawan? Ya, ini kan kalau kita bicara itu bicara taktikal, ya, dari Sintayong, dari tim pelatih. Bagaimana menghadapi tim-tim yang di atas kertas, mereka memang di atas kita. Tetapi taktikal sangat penting besok pertandingan. Bagaimana menghadapi tim-tim seperti Jepang ini. Sabar, menunggu, melakukan counter attack yang efisien dan efektif. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di belakang. Itu yang paling penting. Kalau counter attack atau serangan balik yang cepat, itu kan tidak harus keburu-buru, harus akurat, harus efektif. Jadi itu saya pikir, dan yang pasti Sintayong dan timnya sudah menganalisa bagaimana tim Jepang bermain dan seharusnya bagaimana tim kita bermain. Saya pikir saya percaya itu, tinggal sekarang pelaksanaan di lapangan, apakah Nana bisa menjalankan itu atau efektifkah strategi yang akan dilakukan Sintayong dan kawan-kawan. Seperti itu, Mas. Oke, dan kita berharap nanti Indonesia mampu bermain secara optimal, ya, dengan hasil yang baik. Bagaimana kemudian para pemain bisa menjaga konsistensi dan disiplin di lapangan. Baik, terima kasih Coach Banur dan Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, elektabilitas Pramono Rano unggul atas paslon Ridwan Kamil Suswono berdasarkan survei SMRC. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.